Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada rizqihi wa ridha ni'amihi wa zinata hamdihi wa midada ihsanihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jami' ashhabi Rasulillahi ajmain wa khususan ali sayyidina Muhammadin min juriyati ajmain minal zaman ila zaman wa khususan li Sultanil Awliya Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani wa syai'un minal ulama wal amilin wal fuqaha wal muhaddisin wa sadati sufiyatil muhaqqiq. Mulai mana minggu semalam ya. Nah ini tentang wali autat lah, wali autat, kedudukan wali autat. Wali autat itu wali pasak bumi, sak bumi. Engkau pian jadi autat semuanya, jadi wali autat semuanya, jadi pasak bumi. Bismillah. La dari Fatihah. Auzubillah minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya Rabbana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah asuli kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wa nafa'ana bihi wa ulumihi biddarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani keberkahan bagi kita hidup di dunia dan akhirat, mendapatkan kasih sayang dan ridho Allah dan Rasulnya, amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin tentang dua mata, memandang johir dan memandang batin. Bagaimana kita hidup ini tetap batin itu bersemayam di dalam pandangan johir kita. Satu kali pandangan johir kita sekaligus pandangan batin terjadi pada diri kita. Batin itu adalah hakikat, johir syariat itu adalah johir dalam kehidupan sehari-hari. Semisal al-kasbu kita berusaha, johirnya kita berikhtiar semampu dan sebisa kita. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang di sekeliling kita bisa lakukan, itulah yang kita lakukan. Tetapi semata-mata berlakunya ikhtiar kita itu tidak lepas daripada bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun ditahan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan kita terhadap apa yang kita cita-citakan. Bila engkau tidak mampu seperti itu, fataba ilallah, maka jadilah engkau harusnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tetapi bila engkau sudah mampu berupaya dalam hidup ini, mungkin berdagang, berjualan pentol, jualan mainan, jualan apa saja, baju mungkin, kursi, atau bisnis, selalu disadari kesadaran kita, semua hal yang kita lakukan bergantung kehendak iradah Allah, bergantung iradah Allah, bergantung apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak seorang jua pun makhluk akan berhasil tanpa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sia-sia segala kehendak manusia, karena pada kenyataannya ketentuan Allah yang berlaku pada kehidupan kita dan yang terjadi pada keadaan kita. Subhanallah. Bila engkau sudah mampu memahami itu, patashkuruhu hina izin wa ta'rafu wa ta'lamu, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti engkau sudah melihat Allah dalam kehidupanmu. Engkau menyadari tentang kekuasaan Allah berlaku terus-menerus dalam kehidupan ini. Tidak pernah sedetik pun daripada jangkauan wilayah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap dirimu. Maka engkau mengenalnya, wa ta'lamu, dan engkau sudah mengetahuinya. Maka selanjutnya, fayaziduka khuruzan minal khalqi, saat itu engkau sebenarnya sudah keluar daripada kehidupan basariyah, kemakhlukan. Jadi bila sudah seperti itu, menyadari itu, kita sudah keluar berarti daripada kehidupan dunia atau kehidupan kemakhlukan. Sebenarnya jasad saja terlihat di dunia, tapi sebenarnya jiwa kita di langit. Nah, itu kan jiwa kita sudah di langit berarti, kata Syekh. Subhanallah. Ini sebuah gambaran bagaimana keadaan. Wabu dan minal ayami, mungkin sesekali engkau keluar dari makhluk menyendiri, mungkin engkau. Wa aqliyatal batin amma siwahu aja wajalla, mungkin pada saat engkau sembahyang di rumah, sholat di rumah atau di masjid sembahyang, berzikir, duduk, saat itu engkau sudah keluar dari dunia. Engkau duduk bersimpuh di hadapan Tuhanmu. Tidak ada lagi yang engkau ingat kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kondisi ahwal seorang mukmin yang sudah tertata baik. Mukmin itu berarti sudah berada di poros Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang diwariskan Nabi SAW seharusnya kepada umatnya, menyadari akan keadaan itu. Bagian daripada tradisi Nabi SAW. Karena Nabi itu begitu. Nabi itu sesekali beliau, suatu hari beliau, maaf ini sebuah cerita dalam Imam Bukhari, fi hadisin Imam Bukhari, wa fiha fi yauminis fi Sya'ban. Inna Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha mencari mana Nabi fi yaumi Sya'ban, pada yauminis fi Sya'ban, pada malam separuh Sya'ban, apa istilahnya, tanggal 15 lah, tanggal 14 Sya'ban lah, tanggal 14. Di mana Nabi? Aina Nabi? Ternyata Nabi di Baki. Baki, tahu Baki? Baki itu kubur, tempat kubur. Karena Nabi sering menasihati, sering-seringlah mengingat mati. Beliau menyendiri di sana. Terkejutlah Aisyah bertemu dengan Nabi. Lalu Nabi mengatakan, andaikan orang tahu bahwa bulan malam nisfu Sya'ban ini, nilai berkahnya untuk beribadah, pastilah orang beribadah terus-menerus semalaman suntuk pada malam ini, kata Nabi. Nah, ini adalah sebuah keadaan Nabi menyendiri sesaat. Sesaat itu ya mungkin berapa jam lah gitu kan. Jadi kita seperti itu, memang hari-hari tertentu sekali-kalilah mengamar. Kalau tidak ada mengamar, tidak ada di kamar diisi oleh istri, anak, gimana lagi kita mengamar? Hah? Kamu ke 17 Mei situlah. Atau di mana saya sesekali, sejam mungkin, setengah jam, sebentar untuk bersama dengan Allah. Atau kita ambil sajadah, duduk
Sholat, kita sholat sunat, nawafil, maka kita beribadah. Nah, saat itu engkau berada bersama Allah, tidak ada yang engkau ingat kecuali amma siwahu aja wajala. Summa ija kau ya ilmaka wa yakinaka, maka Allah memulai menguatkan kepada dirimu pengetahuan-pengetahuan yang sudah ditanamkan Allah pada dirimu, dan menampakkan keyakinanmu demi keyakinanmu, perasaan kebenaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syaraha sadraka wa nawara qalbaka, kemudian Allah membukakan dadamu seperti doa Rabbi srahli sadri wa yassirli amri. Sadrah, dada itu terbuka, terasa tentram dan nikmat bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak orang yang tidak bisa merasakan nikmat bersama Allah. Beruntung jika pian atau seseorang sudah merasa nikmat bersama Allah. Beruntung bapak-bapak sekalian dapat duduk di majelis ini, berarti sudah merasa nikmat bersama Allah. Walaupun tidak ada kopi, mungkin Bip lah, makinnya ada kopi bisa Bip lah. Nasi Bang Bip ada juga makinnya ada nasi Bip lah. Tidak ada nasi kan senang. Lalu Allah mencahayai qalbaka, hatimu. Cahaya Allah, cahaya hati itu apa? Di dalam hati tergambar tentang kebesaran dan keindahan Allah. Sesaat yang lain teringat dengan baginda Rasulullah SAW, bagaimana sang pemimpin kita ini, sang maulana kita ini, sang yang bisa memberikan gambaran bagaimana hamba yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu mengingat Nabi itu termasuk ibadah, Pak. Bukan hanya mengingat Allah ibadah, tuh mengingat Nabi itu ibadah. Sidin sayang kita mengingat Nabi, melihat sendok, melihat apa keingatan Nabi waktu makan, enaknya makan kok Nabi sendiri waktu itu makan apa sih Sidin makan apa, Sidin duduk berebah di rumah, nikmat sekali rumah ini yang kunikmat. Nabi dulu ya Pak Bib, rumah Sidin, ukuran Sidin berapa Bib rumah Sidin? 3 kali 5 aja bisa, lebih kecil dari 3 kali 5, 3 kali 4, 3 kali 5 aja rumah Sidin. Menandak menuruti sunnah Sidin, rumah ukuran 3 kali 5 aja. Lah, nah bersih tanah Bipeh, hamparannya tanah sian. Yang hendak menuruti sunnah Nabi pakai tanah, betanah aja rumah Bipeh. Nah, 3 pun kurma. 3 pun kurma, nah pun kurmanya ndak bisa lah. Jadi bukan soal sunnah atau tidak, tapi mengingat Nabi ini adalah termasuk ibadah subhanallah. Maka itu yang disebut dengan cahaya hati. Jadi kalau orang nanya cahaya hati itu apa? Cahaya hati itu itulah gambaran, tergambarnya kebesaran dan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang keindahan itu merembes, tertajali pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pahamlah? Nah, ya nang kisah Nur Muhammad tuh itu nang diingat. Bingung mengingat Nur Muhammad, mana Nur Muhammad terus ngomong lah. Ternyata dengan Nabi Muhammad lupa. Itu tepaling dunia namanya. Subhanallah. Wajada qarbuka min maulaka, maka bertambah-tambahlah qarbaka, dekatmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi mendekatkan dengan Allah itu begitu. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita untuk sholat, ya lah, supaya mendekatkan diri kepada Allah. Untuk apa sih? Dekatnya mana? Sudah aku kerjakan sholat 100 rakaat, tapi tidak ada tergambar di hati tentang kebesaran dan keindahan Allah. Ini masalah. Berarti kita tidak mendekati Allah. Lalu apa? Ya kita tetap aja berada di tempat seperti himar yang berkeliling di tempat galian tepung, pembuatan tepung, berputar di situ-situ aja, tidak pernah naik-naik. Maka kita bisa melihat diri kita, apakah kita ini dekat dengan Allah atau tidak.
wa makanitika ladaihi indahu, dan engkau merasa tetap mantap di hadapan Tuhanmu. Subhanallah. Maka Allah pun akan memberikan kepadanya wa ahliyatika lihibdil asrari alimta mata ya'tika qasmaka karamatil laka wa ijlalan lihurmatika fadlan minhu wa minnah. Lalu Allah memberikan kepadamu rahasia-rahasianya. Nah, ini rahasia-rahasia ini penting, sehingga engkau mengetahui mata ya'tika qasmaka, bagian mana merupakan bagianmu. Subhanallah. Bagian mana merupakan bagian dirimu. Asrar. Asrar ini rahasia. Rahasia antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Habib punya rahasia lah Bib dengan istri ya, pian Bib. Hah? Udah ada rahasia bah ya Bib? Ada rahasia pian non bini pian lah Bib. Bib pesal bang ada kalau rahasia Bib? Ada kalau Bib? Ada, setiap orang punya rahasia. Guru pangguru ada rahasia lawan bini pian? Ada tak harus dengan rahasia. Dengan anak pian ada juga kalau. Nah, begitulah kita juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbagai hal seorang hamba itu diberikan Allah rahasia Allah terhadap dirinya. Sehingga ada seorang aulia Allah bila dia berdoa dikabulkan hanya menyebut nama-nama Allah tertentu. Kita menyebut nama Allah itu dari kabulkan. Misalnya Syekh Hadrami terkenal dengan kalimat Ya Hayu Ya Qayyum, atau siapa di zaman Nabi Sulaiman bernama Barkia itu punya amalan. Barkia itu yang memindahkan istana Balkis ke mana Beb? Ke tempat Nabi Sulaiman. Qabla tarfuk, sebelum mata berkedip. Oh ya, bayangkan sebelum mata berkedip, nah sudah di hadapannya Pabar, jin yang angkat tangan. Itu kan pasti ada rahasia. Dengan Allah ada enggak? Ada rahasia. Ditanya, diselidiki rahasia, ternyata Syekh Barkia ini pembantu Nabi Sulaiman ini amalannya adalah Ya Hayu Ya Qayyum, yang bila dia sebut Ya Hayu Ya Qayyum itu apa yang dikehendakinya akan terjadi. Subhanallah. Kita berhimmat Ya Hayu Ya Qayyum nggak bisa terjadi Biblah. Nah, tapi insya Allah kalau sering sudah diamalkan, hu qayyum, hu qayyum. Nah, itu makanya Syekh Abdul Qadir Jalani kan karamahnya kayak Pak, sampai orang meninggal dunia pun hidup kembali. Ada orang berkata kepada Syekh Abdul Qadir Jalani, wahai Syekh, Muhammad itu tidak sakti, yang sakti itu adalah Isa. Oh, Tuhan kami. Oh, jarang sama. Wah, udah sakti aja Syekh. Isa itu biasa aja. Wah, kalau kamu berani begitu mana ada mukjizat Muhammad itu sampai seperti Isa menghidupkan orang mati. Nggak usah Nabi Muhammad kamu omongi. Nih saya umatnya, soal menghidupkan orang mati itu gampang bagi saya. Oh iya, saya Abdul Qadir Jalani. Ayo, nggak usah Nabi Muhammad. Nih umatnya aja nah bisa, apalagi Nabi Muhammad. Oh ya kah? Nah, subhanallah. Maka akhirnya terjadilah dialog. Akhirnya disepakati menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia ratusan tahun lamanya. Subhanallah. Sampailah ditunjuknya lah kuburan mana yang hendak dihidupkan. Dalam Jalalah disebut dalam satu riwayat, dalam beberapa riwayat yang lain, beberapa kitab tentang kisah ini diceritakan. Lalu Syekh berkata kepada orang itu, apa yang disebut oleh Nabi Isa ketika dia menghidupkan si mayit? Orang itu berkata, ya mayit, wahai mayit, ya ahyi biiznillah. Dia menyebut wahai mayit, hiduplah kamu dengan izin Allah. Baik, kata saya akan mengucapkan apa yang dikatakan itu.
Artinya bukan dengan cara saya, tapi saya menggunakan cara yang dilakukan oleh Isa alaihissalam. Maka Syekh pun berkata, ya mayit ahyi biiznillah. Maka tiba-tiba kubur itu pun terbongkar dan bangun orangnya. Bahkan tidak tanggung-tanggung saya berkata, silahkan tanya tentang orang ini. Mau nanya apa tentang orang di kubur ini? Subhanallah. Nah ini luar biasa. Kenapa jadi bisa terjadi seperti itu? Asrar fi indillah. Itulah rahasia Syekh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kekuatan itu timbul pada saat beliau membela baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hubungan beliau dengan baginda itu sangat erat dan dekat sekali. Kebetulan beliau juriat bipe Habib juga. Jadi cepat bipe. Pender ditanyai berapa umur, apa hobi dulu, makan bakso kah kadakah dulu bipe. Nah. Ini asrar. Salah satu asrar saya menceritakan sebuah kisah. Sebuah kisah asrar tentang dan ketemu lah wasituna Rabi'atu wasitun 64 sebelum 64 berapa? 63 lah. Khalifah Ma'mun nah. Yunun al-Misri. Mana nih kita dapat? Nah ini dia dapat muha sekalinya lah. Nah, kisah Hukiya annahu kanal harisah di Imam Qalyubi An-Nawadir. Annahu kanal harisah ibni Abi Aufa. Harisah ibnu Abi Aufa ini sahabat Nabi. Dalam hadis Bukhari, Ibnu Aufa ini pernah didoakan Nabi, ya Rasulullah doakan saya. Lalu Rasulullah berkata, Allahumma sholli ala Ibnu Aufa. Jadi mendoakan orang itu boleh dengan kalimat sholli. Allahumma sholli ala Ibnu Aufa. Jadi boleh Anda menyebut anak Anda misalnya namanya Padli, Allahumma sholli ala Padli. Boleh ya, boleh. Kalimat menggunakan kalimat sholli. Annahu kanal harisah ibnu Abi Aufa Zara Nasrani pamarada Nasrani maradal maut. Ibnu Aufa ini, Haris ibnu Aufa ini punya tetangga seorang Nasrani. Kebetulan orang Nasrani ini sakit itu apa Bib? Garing Bib lah. Maradal maut, ternyata hendak meninggal dunia. Jadi sakitnya itu hendak meninggal dunia. Fa'adahu Harisah wa qala lahu, maka Harisah pun menemuinya tetangga. Nah, makanya dengan orang kafir jangan apa? Ini sahabat Nabi nih. Bagaimana akhlaknya dengan orang kafir? Berteman aja lah. Nah, jangan benci-membenci. Oh. Laknatullah, melihat orang kafir, laknatullah. Nah, kasihan. Menabuh hangit napa? Menabuh hangit napa? Kabel kah? Kabel kah? Kabel bisa juga kabel. Lain lah. Waqala Harisah berkata, Aslam wa ala an admanu lakal jannah. Bahasa kita Jakakawa bahasa kita kalau bahasa Banjar Jakakawa itu Islam bang, kayak itu kalau bahasa kita Banjar, bahasa Indonesianya apa Bib? Islam aja lah. Andaikan engkau berislam, meninggal masuk surga jaris. Oh, fa innal jannah la nazira laha, karena sesungguhnya surga itu jaharisah tidak bisa terbayangkan nikmat dan indahnya.
Wa fihal hauril ainil lati syafahatha, di dalamnya ada bidadari-bidadari yang indah, kaja wa kaja, dan seterusnya. Ini al kusur allati syafahatha kaja, di dalamnya ada istana di surga, itu indah kehidupannya. Faqala Nasrani, berkata si Nasrani, nah ini rahasia yang tadi itu, uridu abdalu min haja, adakah yang lebih hebat lagi daripada ini, daripada yang engkau kisahkan tuh nah. Oh, jorong Nasrani itu. Faqala aslam wa ala an admanu laka ru'yatallahi fil jannah. Ada jar siapa nih? Jar Harisah, melihat Allah di surga. Oh, ru'yatullah. Faqala al-an aslamu id laisa sayyun afdalu min ru'yah. Aku masuk Islam sekarang, bersadat, niatku hanya satu, ingin melihat Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada yang lebih afdal daripada itu. Fa aslama summa mata, kemudian dia pun meninggal dunia. Fara'ahu Haris fil manam, di dalam tidurnya Haris termimpi. Ini sahabat Nabi kita mimpi melihat orang Nasrani tadi ala markabi fil jannah, berkendaraan di dalam surga. Subhanallah, melihat surga Bib. Nah ini kan akan datang, kelihatan Bib. Nah, anta pulan, engkaukah itu? Iya, aku yang kemarin sahabat engkau, gitu kan. Qala na'am, qala fama fa'alallahu bika, apa yang dilakukan Allah terhadap dirimu? Qala lamma qarastu ruhi zahaba biha ilal arasi, ketika aku keluar ruhku daripada tubuhku, zahaba biha ilal arasi, aku pun dinaikkan ke aras. Faqala lillahi azza wa jalla, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepadaku, aman amanatabi, engkau telah beriman kepadaku, syauqan, dengan kerinduan, ila liqai, untuk bertemu denganku, falakar ridho waliko, maka bagimu ridho dan aku pun menemuimu. Faqala Harisah alhamdulillahi rabbil alamin. Betul. Nah, rahasianya apa? Rahasianya beribadah itu, rahasianya adalah ingin bertemu dengan Allah, ingin melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Diusahakan di dunia ini seperti yang disampaikan dalam kitab Simtud Durar li Syekh Habib Ali Ibnu Muhammad Al-Habsyi, Faya ayuhal mustaquna, apa bisa mengenai, wahai orang-orang yang merindukan Rasulnya. Apa yang dirindukan? Ru'yat bijamalih, melihat keindahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu alaihi wasallimu taslima, maka bersalawatlah dan ucapkanlah salam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu bagian daripada melihat Allah Subhanahu Wa Taala, melihat Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak, yaitu tidak bisa tidak kita harus bersama dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka melihat Allah di dunia itu seperti halnya kita seyogianya bisa melihat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah bersabda, man ata'ani faqad ata Allah, siapa yang taat kepadaku niscaya dia taat kepada Allah. Man ahabbani faqad ahabballah, siapa yang cinta kepadaku berarti cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudahnya bagi orang beriman kalau bisa bermimpi dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi sebagai bukti bahwa dia nanti di akhirat akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Maka engkau mendapatkan asrar, keadaan itulah engkau mendapatkan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata ya'tika kasmaka karamati laka, maka itulah
bukti Allah mendatangkan kepadamu kemuliaan bagiannya, lihurmatika fadlan minhu wa minnah, sehingga Allah telah memberikan karunia kepada dirimu. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fima lanahdiyanahum subulana, dan orang-orang yang berjuang untuk bertemu dengan Allah, lanahdiyanahum subulana, maka kami akan memberikan hidayah jalan-jalan kami untuk mereka. Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 69. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berhikmah kepada kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita bersyukur dapat melihat Allah dalam kehidupan sehari-hari, ada niatan di hati kita untuk terus-menerus membina diri, bertemu, merindukan, melihat Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi hikmah bagi kita. Bila kita sampai pada titik itu, disebutlah oleh Syekh nanti adalah pada tingkatan autat seseorang itu atau pasak bumi di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul Mustafa